Di video kali ini saya akan menjelaskan 5 penyebab kurangnya minat baca di Indonesia. Sering kita mendengar istilah membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa seakan-akan berkeliling dunia. Berkeliling dunia dalam tanda kutip. Karena memang raga kita tidak bersungguh-sungguh pergi berjalan-jalan, melainkan jiwa, pikiran, dan imajinasi kita yang melalang buana keliling dunia. Buku ada bermacam-macam jenisnya. Ada buku pengetahuan, novel, dongeng, motivasi, traveling, dan lain sebagainya. Tiap-tiap jenis buku tersebut memiliki isi dan gaya bahasa yang berbeda-beda. Tiap kata demi kata di dalam buku memiliki arti yang dapat mendeskripsikan suatu situasi yang dapat kita proyeksikan dalam imajinasi atau pikiran kita. Maka, lewat membaca buku, kita juga bisa merasakan banyak perasaan, baik itu rasa cinta, kesedihan, amarah, motivasi, kegembiraan, dan yang paling penting adalah kita juga bisa menimba ilmu seluas-luasnya. Di zaman globalisasi ini, buku memang dapat kita baca dengan fisiknya atau juga bisa dengan digital. Maka kita bisa membaca buku kapanpun dan dimanapun. Namun, sayangnya menurut Duta Baca Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dari 61 negara, Indonesia menempati urutan ke-60 terkait dengan minat baca. Dikala ada banyak dan mudahnya akses membaca buku sekarang ini. Hal ini tentu menjadi sangat memprihatinkan. Sebenarnya, apakah yang menjadi penyebab dari kurangnya minat baca di Indonesia? Berikut 5 penyebab yang mungkin bisa kita renungkan dari rendahnya minat baca di Indonesia saat ini. Nomor 1. Lingkungan sekitar kita. Lingkungan hidup di sekitar kita merupakan faktor penting dalam kehidupan. Karena secara tidak langsung, lingkungan sekitarlah yang membentuk kebiasaan kita. Lingkungan keluarga misalnya. Lingkungan ini adalah yang paling dekat dengan kita. Jika lingkungan di keluarga kita saja sudah tidak membudayakan kebiasaan membaca, atau bahkan membeli buku pun tidak diperbolehkan. Jika begitu, dari mana benih-benih minat membaca dapat tumbuh? Ditambah lagi jika lingkungan pertemanan kita juga tidak gemar membaca. Setelah keluar rumah, ternyata teman sepergaulan kita adalah teman yang suka pergi ke mall ketimbang membaca. Sudah pasti kita akan cenderung lebih mengikuti teman kita keluar dibandingkan pergi sendiri ke perpustakaan untuk membaca. Yang kedua, generasi serba instan. Dari generasi baby boomers hingga generasi Z sekarang ini, kita dapat melihat perbedaan yang mendasar dari generasi dulu hingga sekarang. Semakin lama generasi kita ini menginginkan segala sesuatunya serba cepat atau instan dan dapat mulai tidak menghargai proses. Padahal membaca sebuah buku baik dari yang tipis sampai yang tebal, semuanya pasti membutuhkan proses membaca. Tiap halaman per halaman dan bab per bab harus kita lalui dan nikmati. Namun bagian membaca inilah yang sulit untuk dilalui dan dinikmati para generasi Z zaman sekarang ini. Mereka malas melakukan proses membaca untuk mengetahui suatu cerita dalam suatu buku, sehingga akibatnya mereka lebih cenderung hanya melihat sinopsis, review singkat di blog ataupun sosial media. Lalu selebihnya mereka hanya akan menerka-nerka cerita tersebut. Singkatnya, jika mereka tidak membaca buku secara mendalam dan berproses, maka hasil yang akan mereka pahami juga pasti hanya akan asal tahu saja. Yang ketiga, penyebabnya adalah gadget. Kembali lagi membicarakan generasi milenial. Sekarang ini, anak bayi saja sudah mengenal gadget. Perilaku manusia dari anak bayi sampai orang dewasa, jika sedang makan,
telah berubah karena tidak bisa terlepas dari gadget. Contohnya, anak bayi yang tidak bisa makan kalau tayangan kartun kesukaannya tidak diputar di hadapannya dengan gadget. Dan sebenarnya tidak hanya anak bayi, anak remaja dan dewasa pun banyak juga yang melakukan kegiatan makan sambil main gadget sekarang ini. Gadget zaman sekarang ini memang multifungsi, bisa untuk menonton televisi, bisa untuk foto-foto, dan yang pastinya bisa untuk bermain game sebagai sarana hiburan. Hanya dengan satu gadget kita bisa melakukan banyak hal, sekaligus melupakan banyak hal juga. Yang keempat, game online dan sosial media. Game online ataupun aplikasi di dalam gadget sekarang ini seperti Instagram, Facebook, atau aplikasi hiburan seperti musik hingga TikTok sekarang ini memang sedang marak di dunia maya. Baik anak kecil sampai orang dewasa bermain game dan menggunakan aplikasi tersebut hampir di setiap waktu luang yang mereka miliki. Dan lebih parahnya, banyak dari mereka menjadi kecanduan kalau sudah di tahap kecanduan yang tidak baik. Kedua tangan mereka setiap harinya sibuk untuk bermain. Jadi jangankan untuk menyentuh buku untuk membaca, untuk makan ataupun bersosialisasi dengan sesamanya pun, terkadang mereka hampir lupa. Memang game online dan aplikasi hiburan tersebut dapat berfungsi sebagai media untuk melepaskan penat dan stres setelah beraktivitas kita biasanya. Tetapi terkadang kita lupa bahwa buku juga dapat menjadi media lain yang bisa membantu meredakan stres tanpa harus takut akan radiasi yang dikeluarkan gadget kita. Kemudian yang kelima adalah diri sendiri. Selain lingkungan dan teknologi canggih yang semakin menjauhkan kebiasaan kita dari membaca, ada faktor lain yang sebenarnya paling kuat dan menentukan tindakan kita, yaitu niat dalam diri kita sendiri. Diri kita sendiri adalah faktor terpenting dalam melakukan sesuatu hal. Jika di dalam diri sendiri saja kita tidak memiliki ketertarikan dalam membaca, maka jangankan membaca buku, menyentuh atau mendengar judul buku saja mungkin rasanya sudah malas dan mengantuk. Maka dari itu, bibit-bibit minat baca sudah seharusnya ditanamkan sedari kecil. Seringkali di sekolah kita seperti dipaksa untuk membaca buku-buku textbook demi mendapatkan nilai yang baik. Padahal kalau kita sudah menanamkan dalam diri kita bahwa membaca adalah kegiatan yang menarik dan menyenangkan, pasti akan lebih mudah membaca buku-buku, baik itu buku novel ataupun buku pelajaran. Karena sesungguhnya semuanya akan kembali lagi kepada diri sendiri, apakah kita memiliki minat untuk membaca atau tidak. Cuma itu dari saya, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.